Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan belajar dengan satu tema, yaitu merdeka sepenuhnya, merdeka seutuhnya dan berkarya sepenuhnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, setiap bangsa merindukan kemerdekaan. Tapi lebih dari itu, setiap jiwa manusia itu merindukan kemerdekaan sejati. Dan saya melihat hari ini, pagi ini, Bapak Ibu mengalami kemerdekaan yang sejati, amin. Tidak takut datang ke ibadah? Nggak takut sama kerusuhan? Itulah kemerdekaan sejati, tepuk tangan buat Tuhan. Tadi pagi saya juga ibadah dan saya juga salah satu gembala. Saya bersyukur tadi datang di tempat saya di ibadah itu 75% kok apa? Kenapa 75%? Tapi memang karena hujan tadi gitu sudah ya. Banyak jemaat saya juga pakai motor. Jadi barangkali karena hujan, bukan karena takut, karena kerusuhan Bapak Ibu. Amin. Dan saya percaya Bapak Ibu juga adalah orang-orang yang mau mendapatkan kemerdekaan daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, apa itu kemerdekaan sejati? Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan yang bebas dari dosa. Apa itu kemerdekaan sejati? Kemerdekaan sejati adalah bebas dari rasa bersalah. Kadang-kadang kita mengalami apa? Mengalami aduh saya berdosa dan sampai selama-lamanya berdosa. Kadang-kadang kita merasa bersalah dan terus saya merasa bersalah Bapak Ibu. Tapi pagi ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mengalami kemerdekaan sejati. Kemerdekaan sejati itu juga adalah apa? Bebas dari beban yang menindih hidup kita. Tuhan katakan kesusahan hari ini cukup hari ini, besok mempunyai kesusahannya sendiri. Tapi kadang-kadang kita sudah berpikir jauh. Betul apa betul? Betul? Gimana ya besok? Ke gereja enggak ya? Ada kerusuhan enggak ya? Kemerdekaan sejati adalah bebas dari dosa, bebas dari rasa bersalah, bebas dari beban yang menindih kita. Tapi sayangnya banyak orang Kristen yang sudah dimerdekakan oleh Kristus tetapi tidak hidup sebagai orang merdeka. Mereka masih terikat oleh dosa. Mereka masih terikat oleh trauma masa lalu. Mereka masih terikat oleh kebiasaan buruk. Bahkan mereka masih terikat oleh ketakutan. Ada juga yang hanya fokus pada sudah dibebaskan. Hanya fokus sudah dibebaskan tapi lupa. Lupa apa? Lupa bahwa kemerdekaan itu bukan tujuan akhir. Justru kemerdekaan itu adalah awal untuk berkarya dalam kasih Tuhan yang telah memberikan kasihnya kepada kita, amin. Siap memberikan kasih kita kepada orang lain, amin. Amin. Tuhan begitu baik, Tuhan mengasihi kita. Nah, bagaimana supaya hidup kita merdeka seutuhnya dan berkarya sepenuhnya? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah berdiri teguh dalam kemerdekaan. Katakan berdiri teguh dalam kemerdekaan. Gak ada caption ya? PowerPoint? Sudah ada ya? Ada PowerPointnya ya? Yang pertama ada berdiri teguh dalam kemerdekaan. Kalau kita baca Galatia 5 ayat 1, Galatia 5 ayat 1 dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan apa? Kuk perhambaan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, setiap bangsa bersorak saat meraih kemerdekaan. Namun setiap jiwa jauh lebih dalam lagi mendambakan kemerdekaan sejati yang tidak hanya membebaskan tubuh tetapi juga jiwa dan batin kita Bapak Ibu. Yesus telah memberikan kemerdekaan itu, tapi sayangnya banyak orang Kristen masih hidup seolah-olah mereka belum bebas. Kenapa? Saudara, karena mereka masih merasa terikat. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Ya, Paulus mengingatkan bahwa Kristus telah memerdekakan kita, tapi tanggung jawab kita adalah apa? Tetap berdiri teguh dalam kemerdekaan itu. Tapi kadang-kadang kita merasa merasa bersalah terus, merasa berdosa terus. Kalau Bapak Ibu baca Yesaya 1 ayat 18, dosa semerah kirmisi. Ya, Tuhan hapuskan itu menjadi
putih seperti salju. Artinya apa? Tuhan sudah lupakan kita semua. Tapi kadang-kadang kita harus masih mengingat, oh iya ya, masih punya dosa, masih punya bersalah Bapak Ibu. Seberapa banyak di hari ini yang hadir, saat ini yang hadir merasa saya masih berdosa terus. Bapak Ibu kita harus lepaskan itu. Kuk perhambaan di sini berarti apa? Kuk perhambaan adalah hukum Taurat. Kadang-kadang kita terikat hukum Taurat, saudara. Percayalah bahwa Yesus datang untuk membebaskan kita dari hukum Taurat. Amin. Amin. Apa hukum Taurat itu? Hukum gratifikasi, hukum alam, hukum dunia ini. Tapi Yesus datang untuk membebaskan kita dari hukum Taurat itu. Bapak Ibu ingat, ini peristiwa 5 roti 2 ikan. Ada yang masih ingat 5 roti 2 ikan dikasihin kepada siapa? Untuk siapa? Untuk apa? Untuk 5.000 orang. Betul? Tapi bagaimana mungkin Yesus lakukan 5 roti dan 2 ikan cukup untuk berapa orang? 5.000 orang. Sisanya berapa banyak? 12 batu. Yesus tuh mengalahkan hukum Taurat Bapak Ibu. Kadang-kadang kita takut dengan hari depan. Bagaimana ya hari depan? Percayalah hari depanmu penuh dengan harapan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Betul? Bapak Ibu ingat masih di perjanjian lama juga ada saudara. Saudara ingat ketika ada orang kusta, namanya siapa orang kusta? Panglima siapa? Panglima Naaman saudara. Dia kena penyakit kusta. Sekarang di terjemahan baru itu ditulis bukan sakit kusta, tapi penyakit kulit yang ganas. Saya lebih suka penyakit kulit yang ganas. Kenapa saudara? Itu menggambarkan memang tidak bisa disembuhkan karena penyakit kulit yang ganas. Tapi Bapak Ibu lihat ketika dia tahu persis, kemudian dia bercerita di rumah tangganya dan ingin disembuhkan, saudara. Ada seorang anak, saudara. Ya, anak pelayan Naaman dikatakan di Israel ada seorang nabi yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan kemudian Naaman ini minta izin sama Raja Aram waktu itu. Raja, aku dengar katanya di Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan penyakit kulitku yang ganas ini, penyakit kustaku ini. Dan kemudian apa? Raja ini menulis surat kepada Raja Israel. Tolong apabila Naaman datang, sembuhkan penyakitnya. Saudara. Itu tulisan suratnya saudara, dari Raja Aram. Saudara. Dan ketika Raja Israel baca itu, dia katakan, iya ngajak perang ke orang ya. Mainnya saya raja bisa menyembuhkan penyakit kulit, katanya saudara. Betul saudara? Kalau saudara baca ceritanya itu. Saudara. Pikiran Raja Israel ini bukan menurut pikiran Tuhan. Dia masih pakai hukum Taurat. Dia masih menyatakan kalau penyakit ini harus disembuhkan oleh obat. Saudara. Tapi ketika didengar oleh Nabi Elia, makanya Nabi Elia ini katakan kepada Raja Israel, suruh datang kepadaku Naaman itu. Betul? Saudara dengar ceritanya itu, masih ingat ceritanya itu betul? Dan apa yang luar biasa saudara, Elia ini melihat saudara, dia tidak terikat oleh hukum Taurat. Ketika Naaman datang kepada dia saudara, Elia katakan, mandi 7 kali di mana? Mandi 7 kali di mana? Di sungai Yordan saudara. Orang punya penyakit kulit yang ganas, suruh mandi di mana? Di sungai Yordan yang kotor katanya. Karena dia bandingkan Abana Parpar itu lebih bagus daripada sungai Yordan, betul? Itu kan ceritanya, betul? Tapi lihat saudara, Allah kita itu tidak terikat oleh hukum, saudara, hukum dunia ini saudara. Ketika Naaman mau mandi 7 kali saudara, mencelupkan tubuhnya 7 kali, maka apa yang terjadi? Kulitnya seperti kulit anak-anak. Amin saudara. Hari ini Bapak Ibu, engkau mungkin punya pergumulan, punya persoalan, sakit penyakit. Betul, sakit penyakit harus pakai obat, harus pakai dokter. Tapi percayalah, Tuhan tetap menjadi Allah Yehova Rafa. Amin. Amin. Dia sanggup menyembuhkan engkau. Hari ini mungkin kau merasa, aku sedang kekurangan, tidak punya apa-apa, aku tidak tahu masa depanku. Percayalah dia adalah Allah Yehova Jireh yang sanggup mencukupkan segala keperluanmu. Amin. Tapi
Saudara harus percaya, aku tidak terikat oleh hukum Taurat lagi. Tapi aku mau percaya, Yesus adalah segala-galanya dalam kehidupanku. Amin. Amin Bapak Ibu. Saudara harus mengalami kemerdekaan ini. Merdeka artinya apa? Teguh dalam kemerdekaan. Berdiri teguh dalam kemerdekaan. Kalau kita berdiri teguh dalam kemerdekaan, saudara, apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Kristus telah memerdekakan kita dari dosa, dari rasa bersalah, dari hukuman kekal dan kufur rohani. Tapi kemerdekaan itu bukan status pasif. Kemerdekaan itu harus menjadi posisi aktif yang harus kita raih. Kita harus berdiri teguh, jangan kembali tunduk pada sistem atau gaya hidup yang lama yang membelenggu kita, nggak mungkin. Kadang-kadang kita merasa nggak mungkin, tapi sekali lagi di dalam Tuhan segala sesuatu pasti mungkin. Amin. Amin. Sudah ingat dengan Lazarus. Berapa hari dikubur? Berapa hari dikubur? Nanti hadirnya dari kopau. 4 hari dia dikubur. Tapi ketika Yesus katakan Lazarus keluar. Maka Lazarus yang sudah mati 4 hari itu saudara. Dia berjalan. Kenapa 4 hari saudara? Karena 3 hari itu biasanya mati suri, katanya saudara. Dan Yesus lakukan 4 hari saudara. Supaya apa? Supaya tidak mati suri, tapi betul-betul mati. Dan Yesus bangkitkan dia dari kematian itu. Amin Bapak Ibu. Hari ini kau merasa mungkin, Tuhan aku gak punya harapan. Aku sudah merasa mati. Percayalah, Tuhan sanggup membangkitkan engkau. Amin. Tapi bagian saudara Allah, bagaimana saudara berdiri teguh dalam kemerdekaan. Bapak Ibu, ini adalah satu cerita dari tokoh Kristen yang Korea Utara yang bernama Joseph Kim. Joseph Kim ini tumbuh di Korea Utara, negara yang menindas iman Kristen. Ia tidak tahu tentang Yesus sampai berhasil melarikan diri ke China dan akhirnya ke Amerika. Saudara. Di sana ia menerima Yesus dan mengalami kemerdekaan rohani. Namun sekali lagi saudara, ini seperti kita semua. Meski secara fisik bebas, tapi trauma masa kecil, rasa bersalah karena meninggalkan keluarganya, kepahitan hidup ketika dia ada di Korea Utara itu membelenggu hatinya, membelenggu tubuhnya saudara. Dia menerima Yesus tapi tidak bisa bebas. Suatu hari dalam kebaktian doa ia menyadari, saya ini sebenarnya setelah dibebaskan, tapi saya masih hidup seperti budak dari trauma, budak dari ketakutan, dari rasa bersalah. Dan ketika itu dia katakan, Tuhan, aku ini sebenarnya sudah dibebaskan sebebas-bebasnya oleh Engkau Tuhan. Dan aku menerima kebebasan itu sepenuhnya. Dan saudara tahu ketika dia menerima itu saudara, ada banyak teman-temannya. Orang Korea Utara juga ada di Amerika saudara. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sama, mereka juga merasa terikat. Dia merasa bersalah, kenapa aku tinggalkan Korea Utara, masih ada papaku, masih ada mamaku, masih ada familiku, masih ada saudara-saudaraku. Ada rasa bersalah saudara. Dan dikumpulkanlah oleh Joseph Kim ini saudara. Dan akhirnya mereka saudara menerima Yesus sepenuhnya, ada kemerdekaan seutuhnya dalam kehidupan mereka. Dan akhirnya Bapak Ibu, Joseph Kim ini dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan mereka yang punya rasa bersalah, trauma masa kecil. Bapak Ibu, hari ini saya tidak tahu trauma apa yang engkau alami. Tapi hari ini Tuhan ingin membebaskan engkau, Tuhan ingin memerdekakan engkau. Amin. Amin. Masalah saudara adalah serahkan itu kepada Tuhan. Tuhan, aku memang sudah berdosa Tuhan. Tapi aku tetap percaya Tuhan, di dalam engkau ada kemerdekaan yang sepenuhnya. Amin. Yang kedua Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami merdeka seutuhnya dan berkarya sepenuhnya. Yang kedua selain kita menerima berdiri teguh dalam kemerdekaan, yang kedua adalah saudara percayalah bahwa kasih itu adalah wujud iman yang berkarya. Ya, kasih adalah wujud iman yang berkarya. Galatia 5 ayat 4 sampai 6 dikatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kemerdekaan oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kalau kita hidup dalam hukum Taurat, katanya kita lepas dari kasih karunia.
Ya, seperti Lazarus, saudara. Dia memang harus mati, saudara, dan tidak ada yang membangkitkan. Tapi karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Lazarus yang mati bisa dihidupkan. Amin. Itulah kita harus lepas dari hukum Taurat, saudara. Ayat 5 katakan sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. 6, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus hal bersunat atau tidak bersunat, yaitu tentang Taurat, tidak mempunyai sesuatu arti katanya. Hanya iman yang bekerja oleh apa? Oleh kasih. Kita ini diselamatkan oleh kasih, bukan amal perbuatan baik. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kita sudah melayani, enggak saudara. Kalau kita berbuat baik karena Tuhan baik buat kita, amin. Amin. Jadi kalau kita berbuat baik karena memang Tuhan baik buat saya. Dan saya harus mengimplementasikan bahwa saya anak Tuhan, murid Tuhan yang harus juga berbuat baik. Bukan untuk menerima, untuk hidup kekal di surga, bukan saudara. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, iman itu bukan sesuatu yang pasif. Iman yang sejati itu apa? Menggerakkan kita untuk bertindak, terutama dalam kasih saudara. Jadi Paulus itu menolak gagasan bahwa hidup Kristen itu hanya soal ketaatan kepada hukum. Yang Tuhan inginkan adalah apa? Kasih yang mengalir dari iman yang sejati. Saudara. Banyak orang puas dengan label Kristen. Tetapi tidak berkarya untuk sesama. Kemerdekaan dalam Kristus justru memberi kita kekuatan dan tujuan untuk berkarya bagi kerajaan Allah. Saya bersyukur bisa bertemu dengan istrinya Pak Kopau, Ibu Monik, saudara. Dan sekarang banyak ngajar anak-anak untuk menari, saudara. Dalam kelompok jaringan penari sekota, saudara. Dari anak-anak yang kayaknya nggak bisa punya talenta apapun, tapi hanya punya talenta menari, sekarang bisa melayani dimanapun, saudara. Saya bersyukur tahun kemarin, tahun ini Januari tahun kemarin, saudara. Dari jaringan penari sekota yang dikoordinir oleh atau yang diketuai oleh Ibu Monik, saudara, dia bisa menari di hadapan 2.000 orang, saudara, di Maranatha, saudara. Saya merinding, saudara, dan sangat luar biasa, saudara. Dan saya tanya ke Monik, Ibu Monik, apakah ini dibayar? Enggak, mereka gratis, saudara. Melayani dengan gratis. Saya ketua PGPK minta mereka, saudara, dan mereka melayani dengan kasih yang luar biasa, saudara. Amin Bapak Ibu. Saudara lihat, ketika kita melakukan itu dengan kasih saudara, maka ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Sekali lagi Bapak Ibu, banyak orang puas dengan label Kristen, saudara. Tetapi tidak berkarya untuk sesama. Kemerdekaan dalam Kristus justru memberi kita kekuatan dan tujuan untuk berkarya bagi kerajaan Allah. Iman sejati tidak hanya tinggal dalam hati dan pikiran kita. Iman murni itu akan menggerakkan kita untuk apa? Untuk mengasihi, memberi, melayani dan berkarya. Kasih itu bukan teori, kasih itu adalah aksi. Saudara. Tadi pagi saya mengatakan salah satu contoh adalah ketika kita ada di lampu merah, saudara pakai mobil, kemudian saudara, ya. Ada yang suka ngelap, betul? Yang pakai mobil ya, suka ngelap-ngelap. Kita selalu kasih kan 500, 1000, 2000 gitu. Saudara. Apakah kita ngasih mereka dengan kasih? Enggak. Kadang-kadang udahlah daripada mobil saya cacat, betul? Betul apa betul? Ya kan? Lebih baik saya ngasih gitu. Saudara. Betul saudara. Kita bisa memberi tanpa kasih, tapi kasih itu pasti selalu memberi. Amin saudara. Saudara lihat, apakah kita layak di hadapan Tuhan? Saudara, enggak layak di hadapan Tuhan. Tapi ketika Yesus dikali salib, dia katakan, Tuhan ampuni mereka Tuhan. Betul? Ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Tuhan tetap mengasihi bagi mereka yang mencambuk dia, saudara. Meludahi dia, menampar dia, menyalibkan dia. Tapi Tuhan katakan, aku tetap mengasihi mereka. Oleh sebab itu dia katakan, Bapa ampuni mereka. Nah Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga harus melakukan itu. Kasih itu berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini kisah seorang yang bernama Corrie ten Boom, saudara. Ya. Corrie ten Boom dan keluarganya ini menyembunyikan orang Yahudi pada waktu Perang Dunia Kedua, saudara. Ya. Corrie dan keluarganya menyembunyikan orang Yahudi dari tentara Nazi. Mereka tahu, saudara. Mereka tahu bahwa resikonya besar.
Untuk menyembunyikan orang Yahudi, mereka tahu resikonya besar. Dan benar saudara, akhirnya ditangkap. Ayahnya meninggal di penjara. Saudara. Kori tahu persis ayahnya meninggal di penjara. Saudara. Karena disiksa, karena kurang makan. Saudara. Kemudian saudara, apa yang kembali dilakukan, Kori dan adiknya dikirim ke kamp konsentrasi. Saudara. Tapi yang luar biasa, setelah selesai Perang Dunia Kedua, saudara, semua dibebaskan, termasuk Kori. Dan Kori ten Boom ini, saudara, menjadi pembicara di salah satu seminar dengan tema pengampunan. Saudara. Dia sampaikan pengampunan, bagaimana Yesus mengampuni, saudara. Tapi di tengah dia seminar, dia lihat satu orang yang dia kenal persis beberapa tahun, menyiksa dia. Siapa namanya, saudara? Yaitu kepala penjara, saudara. Dia tahu persis kepala penjara yang nyiksa, yang membunuh papahnya, yang menyiksa adik-adiknya. Tapi ketika seminar pengampunan, dia harus mengampuni kepala penjara itu. Dan dia katakan, Tuhan, saya tidak punya kasih. Tapi saya punya iman, Tuhan. Tolong Engkau lakukan sisanya, berikan kasih itu kepada saya, Tuhan. Ketika dia di depan, dia jengkel sekali, dia benci sekali kepada kepala penjara, saudara. Tapi dia minta sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, untuk saya mengasihi kepala penjara ini. Dan begitu selesai, saudara, begitu selesai Corrie ten Boom ini, kemudian dia ajak salaman, saudara, kepala penjara itu. Saat menjabat tangan penjaga, kasih Kristus mengalir, saudara. Dan dia merasakan pembebasan. Dia merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Bapak Ibu, Kori bukan hanya dimerdekakan dari penjara fisik, tapi juga dari penjara batin melalui kasih. Hari ini saya tidak tahu, saudara, engkau mungkin sedang jengkel, engkau sedang dendam sama orang lain. Kalau ingin mendapatkan pembebasan, saudara, saat ini minta ampun sama Tuhan. Berkati musuhmu. Berkati musuhmu, berkati musuhmu. Amin Bapak Ibu. Maka kau akan mendapatkan merdeka sepenuhnya. Dan bisa berkarya seutuhnya Bapak Ibu. Apa artinya berkarya sepenuhnya dari kemerdekaan Kristus? Yaitu hidup dalam kasih. Di mana? Di rumah. Saya tidak tahu. Engkau sedang pergumulan, sedang musuhan dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anak-anakmu, dengan familimu. Saya tidak tahu. Atau di kantor. Atau di gereja, saya tidak tahu. Minta kepada Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, pulihkan aku Tuhan. Jangan puas hanya sebagai orang Kristen baik-baik Bapak Ibu. Mari bertanya apa yang bisa saya lakukan dengan kasih untuk memuliakan Tuhan hari ini Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengalami merdeka seutuhnya dan berkarya sepenuhnya. Yang ketiga adalah kita harus percaya kemerdekaan untuk melayani bukan untuk memuaskan diri. Kemerdekaan itu untuk melayani bukan untuk memuaskan diri. Galatia 5 ayat 13 katakan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu, kemerdekaan bukan berarti kita bebas melakukan apa saja. Seperti kita lihat hari-hari ini, saudara, bebas melakukan apa saja. Malam saya dapat video, saudara ya, tidak apa-apa ya, karena ini memang sudah beredar. Ya, rumah Sahroni, betul? Betul apa betul? Siapa yang sudah lihat TikToknya atau YouTube-nya, betul? Rumahnya dijarah, saudara, betul? Dilempari, udah masuk mobil. Mobilnya langsung dirusak semuanya. Ada berangkas lagi, saudara. Isinya ada yang tahu apa? Ada yang kebagian? Isinya apa? Rupiah dan dolar, saudara. Betul? Dijarah semuanya, saudara. Bapak Ibu, kemerdekaan bukan berarti kita bebas melakukan apa saja. Ya, tapi saya tidak menutup, saudara. Barangkali memang karena jengkel, saudara. Kan gak bagus ngomong apa? Saya ngomong-ngomong ya. Masa merakyat disebut apa? Jangan ngomong. Ya mungkin karena kejengkelan, saudara. Bapak Ibu,
Dalam Kristus kita bebas untuk memilih yang benar, bukan yang enak. Dalam Kristus kita untuk melayani bukan memanfaatkan orang lain. Saudara. Kata ya layanilah di sini adalah dari kata Yunani. Saudara. Ya, dari kata Yunani. Doulewo. Artinya apa? Melayani seperti hamba. Jadi orang yang dimerdekakan Kristus itu seharusnya justru bersedia melayani dengan rendah hati. Saudara. Bukan arogan. Ya kan? Begitu naik gaji semua apa? Apa? Ada yang mau ngasih contoh juga satu orang? Ya, saudara. Kan itu kemerdekaan yang bisa menyakitkan orang lain sementara semua lagi susah. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Saudara. Amin. Baik tidak ada yang ngaku maupun ada yang ngasih. Bapak Ibu, mari kita pergunakan kemerdekaan itu dengan sepenuhnya, dengan sebaik-baiknya. Ini ilustrasi kisah Eric Liddell, saudara. Ya. Eric Liddell ada seorang pelari cepat asal Skotlandia yang memenangkan medali emas Olimpiade tahun 1924. Saudara. Namun yang luar biasa adalah komitmennya yang sangat luar biasa, saudara. Seperti saudara hari ini, saudara. Di tengah hari ini tuh ada rencana kerusuhan, tapi saudara mau datang di tempat ini, saudara. Amin. Amin. Ya. Malam banyak yang nanya ke saya, karena saya juga salah satu, saya ketua PGPK, saudara. Perwakilan gereja-gereja dan perkumpulan Kristen di kota Bandung. Saya itu. Jadi mereka tanya ke saya, Pak Tony, di Bandung ini ibadah jalan enggak katanya. Hamba Tuhan, pendeta, saudara. Nanya ke saya, jalan nggak ibadah? Saudara? Jadi kalau hari ini saya melihat di sini ada 10.000 yang hadir, saudara. Haleluya, itu kemuliaan. Ngomong ke sebelahnya, engkau luar biasa gitu ya. Engkau orang hebat, engkau orang yang tidak pernah takut. Gitu. Eric Liddell juga begitu, saudara. Komitmen yang luar biasa kepada Tuhan, saudara. Ketika dijadwalkan bertanding, Eric Liddell ini sudah dijadwalkan untuk bertanding di hari Minggu. Yang luar biasa, Eric Liddell ini menolak karena hari itu ia kuduskan bagi Tuhan. Saya tidak mau mempergunakan untuk event, untuk acara, untuk kegiatan apapun kecuali untuk Tuhan, katanya saudara. Saudara, ini sangat luar biasa, saudara. Kemudian saudara, apakah jadi hormat? Enggak, saudara. Iya, dikritik habis-habisan. Enggak bisa gitu, kamu itu atlet, kamu tuh harus taat ke pemerintah, kamu harus taat ke ketua. Tapi yang luar biasa, Eric Liddell ini tetap, aku mau tetap ibadah hari Minggu. Saudara. Seperti saudara hari ini datang ke Minggu. Saudara. Ya, ia tetap teguh. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Ia berkompetisi di nomor yang lain, saudara, yang tidak dilakukan di hari Minggu, saudara. Dan apa yang terjadi? Dia memenangkan emas dunia, saudara. Amin. Saya percaya kehadiran saudara di tempat ini, saudara, itu berharga di hadapan Tuhan. Dan saya percaya hari ini, apapun menjadi pergumulan engkau, Tuhan akan bukakan jalan bagi engkau. Dan saya percaya yang sakit hari ini, karena engkau datang ke tempat ini, maka Tuhan akan sembuhkan. Yang lemah akan dikuatkan. Yang putus asa akan mendapatkan pengharapan kembali dalam Tuhan. Saudara, Eric Liddell ini meraih, saudara, memenangkan emas dunia. Sambil apa? Sambil menjunjung imannya. Tuhan, ini dapat bukan karena kekuatanku, tapi karena aku percaya kepada Engkau. Dan yang luar biasa, saudara, setelah meraih kejayaan, saudara, Eric Liddell ini memilih meninggalkan dunia olahraga. Saudara. Meninggalkan dunia olahraga dan pergi ke China sebagai misionaris. Ia akhirnya meninggal di kamp interniran Jepang. Saudara. Namun selama hidupnya, saudara, Eric itu tidak hanya hidup sebagai orang merdeka. Sekali lagi, selama hidupnya Eric tidak hanya hidup sebagai orang merdeka. Saudara, menentukan minggu aku tetap mau beribadah. Aku mau tidak mau terikat dengan aturan-aturan olahraga. Ya, merdeka, saudara.
tetapi berkarya sepenuhnya bagi Tuhan dan sesama. Saudara. Memenangkan banyak jiwa di China, saudara. Memenangkan banyak jiwa di Jepang. Saudara. Bapak Ibu, itulah kemerdekaan yang benar. Merdeka untuk hidup bagi Allah. Hari ini engkau sudah dimerdekakan. Karya apa yang sudah engkau berikan kepada Tuhan? Minta kepada Tuhan. Tuhan, engkau sudah memerdekakan aku Tuhan. Pakai kehidupanku Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi saya salut dengan Ibu Monik sudah. Mengajar anak-anak yang tidak tahu apa-apa, menari sudah. Kemudian ajar sudah. Ya, tadi tanya, Kopau mana Ibu Monik? Lagi pelayanan sudah. Aduh. Ya. Tinggalkan di sini untuk pelayan di sana. Sudah. Itu satu karya yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, siang ini, apa artinya merdeka seutuhnya dan berkarya sepenuhnya dalam kehidupan saudara sehari-hari ini? Mari kita lepaskan semua beban dosa dan luka lama kita. Serahkan itu kepada Tuhan. Jangan biarkan masa lalu mencuri masa depanmu. Salah, bersalah, berdosa, lepaskan itu semuanya. Percayalah bahwa Kristus telah membebaskan engkau. Jangan kembali memikul kuk dosa ini. Tuhan, aku sudah bebas. Engkau sudah pikul dosa-dosaku Tuhan di kayu salib. Dan hari ini aku layak untuk melayani engkau di tempat ini. Amin. Pakailah hidup dan talenta untuk apa? Untuk melayani Bapak Ibu. Setiap dari kita punya waktu. Setiap kita punya tenaga. Setiap kita punya ide. Pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Minta sama Tuhan, Tuhan aku mau serahkan waktuku Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku meserahkan Tuhan tenagaku untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku meserahkan ideku Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari bangun kehidupan yang menghasilkan buah. Hidup Kristen bukan hanya tentang tidak berdosa Bapak Ibu. Tetapi juga tentang menghasilkan kasih. Tentang menghasilkan damai. Tentang menghasilkan pengendalian diri dan tentang menghasilkan kebaikan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kemerdekaan sejati bukan hidup tanpa aturan. Tapi hidup dalam anugerah dan kasih dan memakai hidup ini untuk tujuan yang mulia. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kristus tidak hanya membebaskan kita dari sesuatu tetapi juga untuk sesuatu. Apa itu sesuatu? Hidup yang bermakna. Jadi mari Bapak Ibu. Pagi ini saya tidak tahu, engkau mungkin ingin melayani tapi merasa berdosa. Ingin melayani tapi merasa tidak layak. Hari ini minta kepada Tuhan. Bahkan kalau engkau punya kesempatan melayani tapi kemudian enggak mau pakai pelayanan itu. Tenaga itu, waktu itu untuk melayani Tuhan. Pagi ini saya mau Bapak Ibu, di tempat ini bahannya masih ada beberapa tempat. Kursi-kursi yang kosong. Bawa jiwa-jiwa di tempat ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena Engkau telah memerdekakan kami bukan hanya dari dosa, tetapi juga dari ketidakbermaknaan hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk hidup sebagai orang merdeka yang berkarya bagi Engkau Tuhan. Pakai setiap waktu kami Tuhan, pakai setiap kemampuan kami Tuhan. Dan biarlah kasih kami Tuhan disalurkan untuk melayani sesama. Untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan ketika kami mau melangkah Tuhan. Maka Engkau akan melengkapi kami Tuhan. Akan menyediakan segala keperluan, kebutuhan kami Tuhan. Bahkan Engkau akan memampukan kami Tuhan. Untuk berkarya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah kemerdekaan yang kami miliki ini Tuhan. Menghasilkan karya yang kekal Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Tony.